Oke, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua dan juga Ibu Sita. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis risiko perusahaan PT Diandra Media Internasional Tbk dengan kode saham Dian. Dan saya di sini juga nggak sendiri karena saya bersama dengan rekan-rekan saya. Boleh di next slide. Di sini saya bersama rekan saya, Piani Rasantika, ada Rara Ayu Maharani, ada Mardika Bagus, serta saya sendiri, Sania Flanisa. Next slide. Baik, untuk yang pertama kita mulai dari latar belakang. Nah, jadi industri MES itu singkatan dari Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Nah, di Indonesia berkembang sangat pesat dan memberikan banyak dampak positif bagi banyak sektor pendukung seperti pariwisata, perhotelan, dan ekonomi yang kreatif. PT Dianda Internasional adalah salah satu pemain utama di industri ini. Mereka mengelola berbagai jenis usaha, mulai dari penyelenggaraan acara hingga hotel. Namun yang menarik dari industri MES ini sangat rentan terhadap berbagai resiko, mulai dari resiko ekonomi, politik, hingga operasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan manajemen risiko yang adaptif dan berkelanjutan. Next slide. Nah, dari latar belakang tersebut, kami merumuskan ada tiga masalah dalam 3 tahun terakhir ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana perkembangan kinerja keuangan dan harga saham selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2022 hingga 2024. Kedua, bagaimana sih cara menghitung dan menganalisis return serta standar deviasi saham sebagai bentuk pengukuran risiko. Nah, yang terakhir adalah seberapa besar risiko sistematis dan non-sistematis di saham Dian jika dibandingkan dengan pergerakan pasar IHSG menggunakan metode regresi. Next slide. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami menetapkan 3 tujuan dari penelitian ini. Yang pertama adalah mengetahui kondisi pertumbuhan dan performa saham perusahaan pariwisata yang terdaftar di BI atau di BEI, khususnya di Dian. Kedua adalah untuk menghitung dan menganalisis return serta standar deviasi saham sebagai ukuran risiko investasi. Nah, yang terakhir adalah mengukur risiko sistematis dan non-sistematis saham perusahaan melalui metode regresi linear. Next slide. Baik, sebelum ke analisis, mari kita pahami dulu konsep dasar dari manajemen risiko itu seperti apa sih? Nah, jadi risiko adalah ketidakpastian yang bisa berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Dampaknya sendiri bisa berupa dampak yang positif maupun dampak yang negatif sebagai kerugian. Nah, dalam pasar modal itu, risiko sering dikaitkan dengan kerugian akibat perubahan pasar atau kegagalan internal, mohon maaf. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan risiko. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah komponen utamanya meliputi identifikasi risiko, ukuran risiko, strategi mitigasi, dan pemantauan serta evaluasi. Next slide. Baik, untuk penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif seperti itu. Data kuantitatif diperoleh dari harga saham harian Dian dan indeks LQ45 dari tahun 2019 hingga 2024 yang diolah menggunakan regresi linear dan analisis statistik seperti standar deviasi, beta, dan return. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari laporan tahunan perusahaan mulai dari tahun 2022 hingga 2024. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Vianira Santika. Oke, selanjutnya ada teori risiko sistematis dan tidak sistematis. Nah, yang pertama ada teori risiko sistematis. Risiko ekonomi makro seperti inflasi dan kenaikan suku bunga yang bisa menurunkan daya beli konsumen dan klien. Yang kedua, risiko nilai tukar. Fluktuasi rupiah terhadap dolar dapat meningkatkan biaya event internasional. Risiko regulasi pemerintah, misalnya pembatasan sosial atau perubahan aturan izin event yang bisa memaksa pembatalan mendadak. Risiko politik dan krisis global seperti pandemi COVID-19 yang bisa menghentikan seluruh kegiatan MICE dan perubahan tren pasar.
yaitu peralihan dari event fisik ke digital atau hybrid yang menuntut adaptasi cepat. Next. Yang kedua ada risiko tidak sistematis, risiko operasional seperti masalah teknis, keterlambatan vendor, atau cuaca buruk yang merusak event. Yang kedua ada risiko keuangan seperti arus kas terganggu, piutang tidak tertagih, dan ketergantungan pada klien besar. Dan yang ketiga ada risiko sumber daya manusia seperti kurangnya tenaga profesional berpengalaman yang bisa mempengaruhi kualitas event. Yang keempat ada risiko strategi, gagal membaca tren pasar atau kurang inovasi dalam format event digital. Dan yang kelima ada risiko reputasi, seperti keluhan peserta atau kegagalan event yang bisa viral dan merusak citra perusahaan. Next. Nah, berikut ini ada sejarah singkat dari PT Diandra Media International Tbk. Nah, PT Diandra Media International Tbk ini, atau dengan kode saham Dian ini, adalah perusahaan bagian dari Kompas Gramedia yang bergerak di industri niche dan didirikan pada tahun 1994 dengan fokus awal pada penyelenggaraan pameran dan event. Nah, seiring waktu, Diandra ini berkembang ke berbagai lini bisnis pendukung seperti venue, konten kreatif, dan perhotelan, serta resmi tercatat di BEI pada tahun 2013. Diandra ini membawahi lebih dari 20 anak perusahaan dan dikenal lewat event besar seperti Indonesia International Motor Show atau IIMS, serta berbagai acara nasional dan internasional. Hingga kini, Diandra ini terus berinovasi dengan mengembangkan event digital dan hybrid, menjadikannya salah satu pemimpin industri niche di Indonesia. Next. Berikut ini ada visi dan misi dari PT Diandra. Visinya menjadi perusahaan terkemuka dalam hal manajemen event terpadu di Asia Tenggara, dan misinya yaitu menjadi mitra bisnis terpercaya yang selalu memberikan standar layanan tertinggi dan solusi inovatif dengan mengedepankan profesionalisme dalam bisnis penyelenggaraan event dan pameran, bisnis pendukung event, bisnis ruang konvensi dan pameran, serta bisnis hotel. Next. Nah, berikut ini ada struktur organisasi dari perusahaan PT Diandra Media International Tbk. Bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Next. Nah, analisis kualitatif risiko berdasarkan laporan tahunan dari PT Dian ini, selisih beta saham digunakan untuk mengukur seberapa sensitif return suatu saham terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan dengan beta sebagai hasil dari regresi antara return saham dan return pasar. Nah, nilai beta ini menunjukkan karakteristik saham dengan beta kurang dari 1 berarti agresif, beta dengan beta lebih dari 1 berarti agresif, dengan beta kurang dari 1 berarti defensif, dan beta sama dengan 1 berarti searah dengan pasar. Dan analisis ini penting dalam manajemen portofolio karena membantu investor memahami risiko sistematis dan menghitung return yang diharapkan. Next. Nah, slide berikut ini menunjukkan pergerakan dan risiko saham Dian ini dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, tingkat volatilitas tertinggi pada tahun 2023 dan harga tertinggi tercapai di tahun yang sama. Nah, risiko sistematis ini lebih besar daripada risiko non-sistematis, yang artinya pergerakan saham Dian ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Next. Oke, selanjutnya adanya standar deviasi return saham, yaitu matriks, yaitu nilai rata-rata metriknya. Dalam konteks ini, investasi saham memberikan gambaran tentang volatilitas atau resiko suatu investasi. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar fluktuasi return saham tersebut, dan secara implisit semakin tinggi resikonya. Nah, angka 4,57% itu adalah contoh standar deviasi yang sangat tinggi atau mungkin menunjukkan presentasi perubahan atau metrik lain yang terkait. Nah, bisa dilihat pada tahun 2022 itu standar deviasi return hariannya mencapai 6,69%, resiko sistematisnya mencapai 4,01%, dan resiko non-sistematisnya mencapai 2,68%.
Jadi total resikonya mencapai 4,57% dengan keterangannya yaitu pasca pandemi. Nah, pada tahun 2023, standar deviasi return hariannya mencapai 7,18% dan resiko sistematisnya mencapai 4,31% dan resiko non-sistematisnya mencapai 2,87%, total resikonya menjadi 4,57%. Keterangannya yaitu rebound dan ekspansi aktivitas event. Nah, pada tahun 2024, return deviasi hariannya mencapai 6,95%, resiko sistematisnya mencapai 4,21%, dan resiko non-sistematisnya mencapai 2,80%, sehingga total resikonya mencapai 4,57%. Di sini fokus pada konsolidasi dan inovasinya. Bisa next. Oke, hasil analisis berdasarkan periodenya nih. Nah, pada tahun 2022, resiko sistematis menjadi komponen utama dari total resikonya. Bisa dilihat juga standar deviasi return hariannya mencapai 6,69%, resiko sistematisnya mencapai 4,1% dan resiko non-sistematisnya 2,68%. Terus di 2023 menunjukkan peningkatan volatilitas secara umum, yaitu standar deviasi return hariannya mencapai 7,18%, resiko sistematisnya mencapai 4,31% dan resiko non-sistematisnya mencapai 2,87%. Terus pada tahun 2024, struktur risiko menunjukkan pola yang mirip dengan tahun sebelumnya, tetapi dengan kecenderungan risiko non-sistematis yang semakin dominan. Nah, standar deviasi return hariannya mencapai 6,95%, terus resiko sistematisnya mencapai 4,21%, dan resiko non-sistematisnya mencapai 2,80%. Nah, yang di bawah adalah hasil analisis berdasarkan periode 2022 hingga 2024, yaitu standar deviasi return hariannya pada 2022 6,69%, di tahun 2023-nya 7,18%, 2024-nya 6,95%. Terus resiko sistematisnya sama ya, bisa kalian lihat. 2022-nya 4,1%, terus 4,31% dan 4,21%, sampai resiko non-sistematisnya sama juga di tahun 2022 2,68%, 2,87% dan 2,80%. Boleh next. Oke, di sini ada scatter plotnya, yaitu pada tahun 2022 grafik ini menampilkan dua garis regresi yang mempresentasikan tren pada tahun tersebut. Nah, menunjukkan bahwa nilai konsistensi determinan berada pada tingkat yang sangat rendah di tahun 2023 versus 2022, yaitu 0,016%. Terus pada tahun 2024 versus 2023, di sini regresinya juga hanya sebesar 0,002 dengan menunjukkan bahwa hubungan antara return saham tahun 2023 dan 2024 sangat lemah dan hampir tidak ada keterkaitan linearnya. Boleh next. Oke, di sini data harian sahamnya bisa dilihat sangat stagnan ya, pada tetap di angka 100 sampai 75 doang.
karena di sini tuh mengidentifikasikan banyaknya yang pertama ketidakpastian pemulihan pasca pandemi COVID-19, terus ada juga di sini banyak banyak juga yang kayak problem juga di 2022 ini. Maaf ya guys, agak itu. Terus di tahun 2023 ini ya bisa dilihat relatif stabil di kisaran 90 sampai 100. Kemudian terjadi kenaikan tajam dan konsisten yang membawa harga menembus level 110 hingga mendekati 130. Nah, kenapa bisa sampai setinggi itu? Yaitu membaiknya kondisi industri mice setelah pembatasan pandemi dicabut. Terusnya di situ ada banyaknya event besar digelar dan peningkatan pendapatan perusahaan. Terus di tahun 2024 ia mengalami kenaikan signifikan pada kuartal awal tahun di kisaran 90 ke atas hingga 120. Lonjakan ini mengidentifikasi optimisme pasar terhadap prospek perusahaan di awal 2024. Terus kenapa bisa menaik secara signifikan, yaitu adanya keberhasilan penyelenggaraan event besar di kuartal pertama dan strategi ekspansi atau diversifikasi lini bisnis yang mulai menarik perhatian investor. Boleh next. Oke, di sini bisa dilihat pada tahun data harian sahamnya pada tahun 2023 menunjukkan bahwa harga saham Dian sempat naik stabil hingga pertengahan periode, namun kemudian mengalami penurunan tajam. Terus di tahun 2024-2023 yaitu bisa dilihat juga tampak lebih fluktuatif pada awal periode, lalu cenderung menurun dan stabil di level bawah pada paruh akhir grafiknya. Bisa di next. Oke, di sini perhitungan return bulanan tahunan. Nah, di sini tuh menganalisis kinerja investasi, yaitu memahami bagaimana return dihitung adalah krusial, di mana kita membahas cara menghitung return baik dalam skala bulanan maupun tahunan yang berupa dasar untuk mengevaluasi profitabilitas suatu investasi. Di sini yang tertinggi 107 dan standar deviasinya 28,63%. Rata-ratanya 80, selisihnya 41. Terus yang terendah 66. Terus tertinggi yang kedua pada tahun 2023 yaitu 143. Standar deviasinya 32,93%. Rata-ratanya 101 dan selisih 70, terendahnya 73. Di sini pada tahun 2023 yang tertinggi 134, standar deviasinya 30,41%, rata-ratanya 94, selisihnya 58 dan terendahnya 76. Next. Oke, di sini bisa dilihat standar deviasi gabungannya. Dalam manajemen portofolio investasi, memahami resiko bukanlah sekedar melihat resiko individu dari setiap aset, kita juga perlu memahami bagaimana resiko tersebut berinteraksi
ketika digabungkan dalam satu portofolio. Nah, angka 29,86% ini adalah kemungkinan besar mempresentasikan standar deviasi gabungan, yaitu total resiko dari portofolio atau aset yang sedang dibahas. Dilihat lagi, tahun 2022 sistematisnya 22,17% dan non-sistematisnya 18,11%. Nah, di tahun 2023 sistematisnya mencapai 25,50% dan non-sistematisnya mencapai 20,83%. Dan di tahun 2024 sistematis mencapai 23,56% dan non-sistematisnya mencapai 19,24%. Jadi total risk-nya itu pada 3 tahun terakhir mencapai 30,66%. Next. Selanjutnya di sini rata-rata return. Rata-rata return, saya di sini akan menjelaskan rata-rata return LQ45 dan rata-rata return Dian. LQ45 itu adalah indeks saham yang berisi 45 perusahaan paling liquid dan aktif di perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang sering digunakan untuk patokan atau benchmark. LQ45 ini kita gunakan untuk mengukur seberapa besar kenaikan atau penurunan nilai indeks LQ45 dalam suatu hari atau periode tertentu. Nah, LQ45 ini kita dapat dari periode 2022 sampai 2024. Sehingga menghasilkan rata-rata return LQ45 minus 0,292 dan sebagainya. Lalu rata-rata return Dian ini kami peroleh dari data harian saham Dian pada periode 2022 sampai 2024 sehingga menghasilkan return minus 0,313. Lalu slope untuk beta. Slope ini ditampilkan setelah dibandingkan antara LQ45 dan return saham Dian menghasilkan slope atau beta sebesar minus 0,0019 dan determinasinya 0,000095. Dan dapat dilihat di sini ada scatter plot return saham Dian terhadap return 45 dan fluktuasi return harian dari periode 2023 sampai 2024. Berdasarkan data-data tersebut, rekomendasi strategis PT Diandra Media International Tbk atau Dian ini yang pertama diversifikasi sumber pendapatan dengan mengurangi ketergantungan pada event konvensional, mengembangkan event digital atau hybrid, menawarkan jasa promosi digital dan konten kreatif, serta kerjasama dengan hotel dan pariwisata untuk paket niche terintegrasi. Lalu yang kedua, penguatan modal dan pembiayaan. Walau TR menurun, struktur pembiayaan tetap perlu diperkuat dan menambah kas lewat efisiensi dan kebijakan dividen yang hati-hati. Lalu mencari pendanaan jangka panjang dengan bunga yang tetap, misalnya obligasi. Lalu manajemen risiko berbasis data dengan mengembangkan sistem manajemen risiko ARM berbasis data historis. Lalu memantau potensi gagal bayar dan gangguan jadwal eventnya, serta mengintegrasikan sistem vendor dan logistik untuk mencegah gangguan operasional. Lalu investigasi teknologi digital menggunakan ERP, CRM, dan sistem manajemen event berbasis cloud yang tujuannya untuk mengefisiensikan dan mengfleksibilitaskan dan kesiapan menghadapi krisis mendadak. Lalu yang kelima yaitu cadangan likuiditas dan dana darurat. Dengan menyiapkan dana darurat setara beban operasional selama 3-6 bulan yang fungsinya untuk
melindungi dan saat terjadinya gangguan pendapatan yang mendadak. Lalu kesimpulan analisis risiko kualitatif yaitu PT Diandra Media International Tbk menghadapi risiko eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan kondisi ekonomi global, serta risiko internal seperti masalah operasional, keuangan, regulasi, dan sosial. Untuk mengatasinya, Dian ini telah beradaptasi dengan mengembangkan event digital dan hybrid, meningkatkan efisiensi dan menurunkan rasio utang, namun perusahaan masih perlu memperkuat sistem manajemen risiko yang lebih terintegrasi dan berbasis data. Lalu kesimpulan analisis risiko kuantitatifnya yaitu analisis kuantitatif saham PT Diandra Media International Tbk ini menggunakan metode CAPM dengan menunjukkan bahwa saham Dian ini cukup fluktuatif terutama saat pandemi. Nilai beta yang tinggi pada 2019 sampai 2021 menandakan saham agresif lalu menurun pada 2022 sampai 2023 dan mendekati 1 pada 2024, mencerminkan pergerakan yang mulai seimbang dengan pasar. Koefisiensi determinasi R kuadrat ini menunjukkan seberapa kuat hubungan return saham dengan IHSG, sedangkan standar deviasi mengukur seberapa besar risiko saham berdasarkan fluktuasi historis. Lalu saran yang bisa kami berikan yaitu berdasarkan analisis terhadap PT Diandra Media International Tbk, perusahaan disarankan untuk menerapkan manajemen risiko terintegrasi berbasis data, mengembangkan bisnis ke sektor digital dan hybrid, serta menjaga likuiditas dengan cadangan kas yang cukup, serta mempercepat investasi teknologi seperti ERP dan CRM. Selain itu, dia juga perlu mengintegrasikan prinsip ESG dalam operasional dan mengevaluasi portofolio investasinya secara rutin agar tetap adaptif dan kompetitif di industri niche yang terus berubah. Baik, demikianlah presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 mengenai analisis risiko dari PT Diandra Media International Tbk. Kami berharap informasi yang kami sajikan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai potensi risiko yang dihadapi oleh perusahaan serta strategi yang diterapkan untuk meminimalisir dampaknya. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk menjadi referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang analisis risiko. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.